Kalau rejeki tak akan kemana. Siapa bisa menyangka seorang gadis remaja berusia 15 tahun tertiban rejeki yang bahkan ia sendiri tak pernah membayangkannya. Dalam usia semuda itu, ia mendapat warisan senilai 8 miliar rupiah dan menjelma menjadi miliarder. Sosoknya viral dan menjadi perbincangan paling hangat di dunia maya. Sampai tulisan ini turun, identitas gadis tersebut masih misterius. Juga belum jelas dari kota mana berasal. Informasi menyebutkan kalau perempuan belia itu memperoleh warisan dengan nominal yang fantastis, yakni sekitar 400.000 pound sterling atau setara dengan 8 miliar rupiah. Pemberi waris adalah Alexander Thompson, ayah kandungnya yang berkewarganegaraan Inggris. Namun apakah harta warisan bernilai jumbo itu akan mudah didapatkannya? Bagaimana hukum perdata mengatur warisan yang diterima seorang anak Indonesia dari ayah yang berpaspor luar negeri? Maka menurut saya hal tersebut adalah sah karena sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata disebutkan bahwa pada prinsipnya hak waris itu tidak mengenal adanya kewarganegaraan maupun jenis kelamin dari penerima waris. Artinya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, terhadap pemberian waris oleh pewaris yang berkewarganegaraan asing, maka menurut saya adalah sah sesuai dengan pasal 852 ayat 1 dan ayat 2 yang masih berlaku hingga sampai dengan saat ini. Mungkin anaknya ini waktu kecil dibawa orang atau dititip sama orang, atau mungkin karena orang tuanya bercerai atau apa, dia nggak tahu siapa orang tuanya. Ketika dia dewasa, dia tahu-tahu dapat berita, kemudian dia mendapatkan harta warisan. Dilihat dulu harta warisannya itu ada berapa, kan ada bagian-bagian, laki setengah atau 2 kali dari perempuan. Kalau seandainya cuma punya anak satu, umpamanya perempuan saja, ya setengahnya. Nanti dari yang meninggal apa masih punya saudara, begitu. Jadi sesuai aturan dilihat dulu. Kalau umpamanya tidak sesuai secara Islam, mungkin itu namanya bukan warisan, ya rezeki yang nggak disangka atau nggak diduga. Disadur dari sejumlah media daring, besarnya nilai waris itu adalah hasil akumulasi sejumlah barang berharga yang dimiliki sang ayah. Selain rumah, objek peninggalan itu berwujud sejumlah properti dan karya seni bernilai tinggi. Berbagai karya seni langka yang ditemukan, ada vas abad ke-19, bangku pernikahan Srec Cina berukuran 33 cm kali 28 cm. Sebuah vas yang ditemukan dalam kondisi tertutup debu dan tersembunyi dari pandangan ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Vas antik ini mempunyai tanda 6 karakter dan terkait dengan Kekaisaran Guangzhou yang memerintah akhir abad ke-19. Kesemua barang-barang inilah yang ditaksir berbanderol hingga 8 miliar rupiah. Setelah kabar ini melenting jauh, warganet dibuat penasaran tidak saja dengan sosok gadis penerima warisan, juga bapak pemberi peninggalan yang disebut sebuat sebagai orang tua kandung dari sang gadis. Belakangan diketahui, pemberi warisan adalah Alexander Thompson. Ia adalah mantan editor di salah satu media ternama yang berbasis di kota London, Inggris. Thompson meninggal dunia bulan September 2020 dalam usia 71 tahun setelah sebelumnya menderita kanker paru-paru. Dalam riwayat hidup, Thompson ternyata belum menikah dan tak pula diketahui siapa keluarga dekatnya. Tak ada surat wasiat yang dituliskan sampai hari meninggalnya. Besarnya harta peninggalan ini yang memicu pencarian untuk mengetahui sanak saudara. Tim Finders International ikut membantu. Suami yang meninggal, dia punya istri, dari perkawinan ini punya anak, seperti tadi yang dapat 8 miliar umpamanya, kita nggak tahu harta apa. Nah, istrinya itu, ya yang jandanya itu dapat 1/8. Jadi harus dilihat dulu, dilihat dia punya sifat keluarga nggak, dilihat keluarganya ada yang masih hidup ini siapa aja.
Jadi nggak diukur itu anak mau umur 15 tahun, 13 tahun, tapi hak dia tetap. Umpamanya dia dapat 8 miliar dari sekian harta yang dimiliki, ya itu hak dia. Adapun pengelolaannya tentu nanti disampaikan kepada orang yang percaya. Setelah melakukan investigasi dan penyelidikan panjang, tim berhasil menemukan beberapa pecahan teka-teki dari misteri kehidupan Thompson. Pelacakan dipermudah oleh keberadaan beberapa foto-foto yang ditemukan di rumah mantan wartawan itu. Tim Finders menemukan fakta bahwa Thompson memiliki seorang putri hasil pernikahannya dengan wanita asal Indonesia. Sang anak diketahui lahir pada tahun 2006 dan saat ini sudah berusia 15 tahun. Merujuk Undang-Undang Waris dan Hukum Wasiat, gadis yang statusnya masih misterius itu masih berhak menerima warisan. Untuk itu, saya menyimpulkan bahwa pembagian terkait dengan hak waris gadis remaja tersebut, maka pembagiannya itu berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris, akan tetapi setelah dilakukan pembagian, maka berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu anak gadis tersebut selain menerima pembagian, juga mewajibkan bagi yang bersangkutan untuk membayar pajak-pajak yang kemudian harus ditanggung terkait dengan penerimaan warisan sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Itu pastinya akan menimbulkan suatu gejolak emosi dan tekanan psikis bagi si anak tersebut. Ini akan membuat si anak itu mengalami suatu kondisi yang kita sebut dengan shock gitu ya. Kalau memang tidak diarahkan dengan baik anak ini gitu ya, karena mengingat usianya masih 15 tahun, dikhawatirkan anak ini akan menjadi perilakunya tidak tertata, terjadi penyimpangan perilaku. Misalkan anak tersebut yang tadinya dermawan kemudian berubah menjadi semacam greedy atau rakus. Yang tadinya anak ini hidup sederhana kemudian berubah menjadi sangat konsumtif gitu-gitu. Itu yang kita khawatirkan. Seperti disampaikan Danny Curran, direktur dari Finders International, sang ibu rupanya telah menyampaikan kepada anaknya bahwa ayahnya adalah lelaki asal Inggris. Sang ibu bersama anaknya pulang waktu berumur balita dan sampai kini belum kembali ke negeri Ratu Elizabeth. Rencana kembali belum terlaksana sampai datang kabar kematian Alexander Thompson. Setelah berita menyebar, anak ibu ini belum jua keluar dan menjelaskan semuanya. Kalau yang namanya dalam Islam itu statusnya udah jelas, nasabnya, keturunannya udah jelas tadi saya bilang. Kalau dia seorang anak ya pasti ada ibunya, ya kan? Nah ini suami meninggal, nah dia kan pasti punya istri. Nah istrinya kemana? Kok tahu-tahu punya anak? Gitu juga kan? Tapi kalau seandainya umpama anak biologis di dalam Islam, dia anak biologis tanpa perkawinan, itu nggak ada waris. Nggak ada. Yang sah itu hasil dari perkawinan. Tentu baik hukum waris Islam maupun hukum waris perdata itu sama-sama memberikan hak waris kepada ibu kandung yang kemudian melahirkan dari anak gadis yang kemudian akan mendapatkan hak waris tersebut. Untuk itu, terhadap ibu kandung dari anak gadis yang kemudian akan menerima hak waris dari warga negara Inggris tersebut, maka tentu dia juga harus memberikan bagiannya kepada ibu kandungnya sesuai dengan ketentuan hukum, apakah hukum waris perdata ataukah hukum waris Islam. Nah, makanya diperlukan upaya bagi si anak tersebut dari orang-orang di sekelilingnya, terutama orang-orang dewasa yang bisa dipercaya untuk bisa mengarahkan perilaku-perilaku dia yang membuat dia tidak berubah kepribadiannya, sifatnya, sikapnya akibat adanya perubahan situasi dan kondisi, yaitu tiba-tiba dapat warisan mendadak ini, adalah bila mana anak tersebut memiliki yang kita sebut dengan value atau nilai hidup yang jelas. Pihak terkait lain tidak mengetahui dengan pasti bagaimana hubungan pernikahan dan apa yang sebenarnya terjadi terdahulu. Curran menambahkan bahwa langkah selanjutnya penting bagi sang anak untuk menunjuk perwakilan dalam upaya mendapatkan warisan tersebut.
Berita ini telah menempatkan sang gadis menjadi sosok yang paling dicari. Semua penasaran dengan jati dirinya. Begitulah rejeki telah menghampirinya. Jangankan bagi orang lain, ia sendiri bahkan tak percaya akan menjadi miliarder dalam usia semuda itu. Yang lebih fantastis, yang mendapatkan kekayaan dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau sudah rejeki, tak akan kemana.